Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang milioner bernama Satria yang mempekerjakan Ayu, seorang gadis sederhana dari desa, untuk merawat istrinya, Sofia, yang lumpuh total setelah kecelakaan tragis. Namun, hubungan antara mereka bertiga perlahan mengungkap rahasia mendalam, rasa bersalah yang terpendam, dan perjuangan untuk menemukan kembali harapan. Perjalanan ini penuh dengan kejutan, emosi, dan keajaiban kecil yang mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Kota itu dikenal sebagai salah satu kota paling megah di negeri ini, dengan langitnya yang dipenuhi gedung-gedung pencakar awan berkilauan dan jalanan yang selalu sibuk oleh deretan mobil mewah. Kota itu adalah tempat di mana kekayaan tampak menjadi tolok ukur kebahagiaan, dan kehidupan masyarakatnya seringkali menjadi sorotan. Namun, di balik kemewahan tersebut, tersembunyi kisah-kisah yang penuh duka dan rahasia yang sulit ditebak. Salah satu kisah itu adalah tentang Satria, seorang milioner muda yang memiliki segalanya, tetapi menyembunyikan luka terdalam yang tak pernah diketahui oleh siapapun. Satria adalah pria yang dikenal sebagai pengusaha dingin dan ambisius. Di usianya yang belum genap 40 tahun, ia sudah menguasai berbagai sektor bisnis, mulai dari properti hingga teknologi. Wajahnya kerap terpampang di sampul majalah bisnis ternama, dengan senyum tipis yang mencerminkan kepercayaan diri sekaligus jarak. Orang-orang yang bekerja untuknya tahu bahwa Satria adalah pria yang tak pernah membiarkan emosi menguasai dirinya, kecuali saat ia marah. Tetapi, di balik sikap kerasnya itu, ada satu hal yang membuatnya rapuh. Sofia, istrinya. Sofia adalah perempuan yang pernah menjadi pusat hidup Satria. Pernikahan mereka dulunya adalah simbol cinta yang sempurna di mata publik. Sofia, seorang mantan balerina terkenal, memiliki pesona dan keanggunan yang membuat siapapun terpesona. Namun, 5 tahun lalu, sebuah tragedi menghancurkan segalanya. Kecelakaan mobil yang tak terduga membuat Sofia lumpuh total. Cedera tulang belakang yang parah membuatnya kehilangan kemampuan untuk bergerak, bahkan untuk sekadar berbicara secara normal. Dokter menyebut kondisinya sebagai locked-in syndrome, sebuah keadaan di mana Sofia sadar sepenuhnya, tetapi tubuhnya tak lagi mampu merespons. Bagi Satria, kecelakaan itu adalah pukulan terberat dalam hidupnya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal melindungi Sofia. Meski kecelakaan itu adalah hasil dari rantai kebetulan yang tak bisa ia kendalikan, rasa bersalahnya terus menghantui. Sejak hari itu, Satria bersumpah untuk menjaga Sofia dengan segala cara. Ia menciptakan ruangan khusus di rumah mereka yang mewah, lengkap dengan peralatan medis canggih dan tim perawat yang siaga 24 jam. Namun, tak ada satupun dari itu yang bisa mengembalikan kehidupan lama mereka. Sofia yang dulu ceria dan penuh gairah kini hanya bisa berbaring diam, menatap kosong ke arah jendela besar yang menghadap taman rumah mereka. Satria, meski memiliki segalanya, merasa hidupnya hampa. Ia mulai menjauhkan diri dari dunia luar, hanya fokus pada pekerjaannya dan menghindari kontak emosional dengan siapapun. Para staf rumah tangga mereka menyaksikan perubahan itu dengan prihatin, tetapi tak seorang pun berani berbicara. Masalah semakin memburuk ketika perawat terakhir yang dipekerjakan untuk merawat Sofia memutuskan untuk berhenti. Dalam surat pengunduran dirinya, perawat itu menulis bahwa pekerjaan tersebut terlalu berat secara emosional. Ini bukan pertama kalinya Satria kehilangan perawat. Nyatanya, Sofia telah berganti lebih dari 10 perawat dalam 3 tahun terakhir. Semua orang tampaknya menyerah pada tugas yang melibatkan perawatan fisik sekaligus menghadapi suasana emosional yang begitu suram. Satria duduk di ruang tunggu rumah sakit kecil itu, dikelilingi oleh aroma antiseptik yang khas dan suara langkah kaki sibuk para perawat. Pandangannya terfokus pada dokumen di tangannya, tetapi pikirannya jauh melayang. Ia sedang mencari perawat baru untuk Sofia, tugas yang tampaknya semakin mustahil dari hari ke hari. Semua kandidat yang ia temui sebelumnya menolak dengan berbagai alasan, mulai dari ketakutan akan tekanan emosional hingga kurangnya kesanggupan untuk memenuhi standar tinggi Satria. Ia mendesah pelan, lalu melirik jam tangannya.
Sudah hampir 1 jam ia menunggu dokter yang menjadi langganannya untuk merekomendasikan seseorang. Rumah sakit kecil ini sebenarnya bukan tempat biasa ia kunjungi, tetapi dokter tersebut dikenal memiliki jaringan yang luas, termasuk di daerah terpencil. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah keputusannya ke sini hanya membuang-buang waktu. Di seberang ruangan, seorang gadis muda duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya menunjukkan ketegangan yang sulit disembunyikan. Gadis itu adalah Ayu. Datang jauh-jauh dari desanya setelah mendengar bahwa ada lowongan pekerjaan yang bisa membantunya melunasi utang keluarganya. Ia tak tahu banyak tentang pekerjaan yang ditawarkan, selain fakta bahwa itu melibatkan perawatan seseorang yang membutuhkan perhatian penuh. Ayu merasa sedikit terintimidasi oleh suasana rumah sakit ini. Tempat ini jauh berbeda dari klinik kecil di desanya, tempat ia biasa membantu ibunya merawat tetangga yang sakit. Ia melihat pria berjas mahal di ujung ruangan, Satria. Ada sesuatu tentangnya yang membuat Ayu merasa gugup. Aura dingin dan sikap tegasnya menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang terbiasa memegang kendali. Ayu hanya bisa berharap pria itu tidak terlalu mempermasalahkan latar belakang pendidikannya yang minim. Setelah beberapa saat, dokter akhirnya muncul dan mengarahkan Satria ke ruangannya. Ayu memperhatikan pria itu berlalu dengan langkah cepat dan penuh percaya diri. Ia tak menyangka, hanya beberapa menit kemudian, dokter akan memanggil namanya juga. Dengan napas yang ditahan, Ayu mengikuti dokter ke dalam ruangan itu, di mana Satria sudah menunggu. "Ini Ayu," kata dokter, memperkenalkannya. Dia tidak memiliki sertifikasi formal, tetapi pengalaman praktisnya dalam merawat orang sakit cukup mengesankan. Dia juga sangat tekun dan berkomitmen. Satria memandang Ayu dengan tatapan tajam, mencoba menilai gadis itu dalam hitungan detik. Ayu menundukkan kepala, merasa canggung di bawah sorot mata itu, tetapi ia tetap berdiri tegak, menunjukkan bahwa ia tidak gentar. "Apa yang membuatmu yakin bisa mengurus istriku?" tanya Satria tanpa basa-basi. Suaranya dingin, hampir tanpa emosi. Ayu berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya mungkin tidak memiliki pengalaman formal, tetapi saya sudah merawat banyak orang di desa saya. Saya belajar langsung dari pengalaman, dan saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jika Anda memberi saya kesempatan, saya akan membuktikan bahwa saya bisa." Satria mengangkat alis. Jawaban itu sederhana, tetapi nada suara Ayu penuh keyakinan. Ia tidak yakin apakah itu keberanian atau kebodohan. Namun, dalam hatinya, ada sesuatu yang mengatakan bahwa Ayu berbeda dari kandidat lainnya. Mungkin karena gadis itu tampak jujur, atau mungkin karena Satria sudah terlalu lelah dengan sikap berpura-pura dari orang-orang sebelumnya. "Pekerjaan ini tidak mudah," katanya akhirnya. "Istriku membutuhkan perhatian penuh, dan kondisi mental serta fisiknya sangat rapuh. Banyak yang menyerah setelah beberapa minggu." Ayu mengangguk. "Saya mengerti, tapi saya tidak akan menyerah." Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi ada keteguhan yang sulit diabaikan. Satria, yang biasanya penuh kecurigaan terhadap orang lain, merasa bahwa gadis ini mungkin benar-benar tulus. Setelah beberapa saat hening, Satria memutuskan, "Baik, kita akan coba. Tapi ingat, ini hanya masa percobaan. Jika kau gagal, aku tidak akan ragu memberhentikanmu." Ayu mengangguk lagi. "Saya mengerti. Saya akan melakukan yang terbaik." Percakapan itu singkat tetapi penuh makna. Ayu tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang sulit, tetapi ia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa disia-siakan. Sementara itu, Satria berharap keputusan ini tidak akan menjadi kesalahan lain dalam hidupnya. Saat Ayu meninggalkan ruangan, Satria melihatnya sejenak. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan aneh yang muncul di hatinya. Mungkin ini hanya perasaan lega karena akhirnya menemukan seseorang, atau mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan ia sendiri belum bisa bayangkan. Ayu tiba di depan gerbang besar yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh tembok bata yang dihiasi tanaman merambat yang terawat rapi. Rumah Satria terletak di kawasan elit kota, jauh dari hiruk-pikuk jalan raya, dikelilingi oleh taman luas dan pepohonan yang memberikan privasi maksimal. Ini adalah dunia yang benar-benar asing bagi Ayu. Ia berdiri sejenak, mencoba mengendalikan rasa gugupnya sebelum menekan bel intercom. Pintu gerbang terbuka perlahan,
memperlihatkan jalan berlapis batu yang mengarah ke sebuah rumah megah dengan arsitektur klasik modern. Dinding putihnya dihiasi pilar besar, dan jendela-jendela besar memantulkan sinar matahari yang cerah. Ayu menarik napas dalam-dalam, kemudian melangkah dengan koper kecilnya menuju pintu depan. Ketika pintu terbuka, ia disambut oleh seorang pria berseragam formal, kepala pelayan rumah itu. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya meneliti Ayu dari ujung kepala hingga kaki. "Anda Ayu, perawat baru, bukan?" tanyanya singkat. "Iya, Pak," jawab Ayu sopan. "Masuklah. Saya akan mengantar Anda ke kamar Nyonya," katanya sebelum berbalik, meninggalkan Ayu yang berusaha menyesuaikan langkahnya dengan pria itu. Di dalam rumah, Ayu hampir kehilangan kata-kata. Langit-langit tinggi dihiasi lampu gantung kristal besar, sementara lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangan dirinya. Lukisan-lukisan mahal berjejer di dinding, masing-masing dilindungi oleh pencahayaan khusus. Semua tampak sempurna, tetapi ada sesuatu yang terasa dingin dan kosong. "Jangan terlalu terkesima," kata kepala pelayan tiba-tiba, seolah membaca pikirannya. "Rumah ini memang indah, tapi bukan tempat yang menyenangkan untuk tinggal." Ayu hanya tersenyum tipis. Ia tak ingin berkomentar, meski rasa penasaran mulai menghampirinya. Setelah melewati beberapa lorong panjang, kepala pelayan berhenti di depan sebuah pintu besar. Ia mengetuk pintu perlahan sebelum membukanya. "Silakan masuk. Ini kamar Nyonya Sofia," ujarnya. Ayu melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan itu jauh lebih luas daripada yang ia bayangkan. Sebuah tempat tidur besar dengan spray putih bersih berdiri di tengah ruangan, dikelilingi peralatan medis canggih. Ada monitor yang berbunyi pelan, menunjukkan tanda-tanda vital Sofia. Jendela besar di sisi ruangan memberikan pemandangan taman yang indah, tetapi Sofia hanya terbaring diam di tempat tidur, wajahnya menghadap ke langit-langit. Ayu mendekat dengan hati-hati. Wajah Sofia cantik, tetapi ada garis-garis kesedihan yang dalam. Matanya terbuka, tetapi tidak ada ekspresi yang jelas. Ayu tahu bahwa Sofia bisa mendengar dan memahami, tetapi tidak bisa berbicara atau bergerak. "Selamat pagi, Nyonya Sofia," sapa Ayu lembut, meskipun ia tidak mengharapkan jawaban. Ia duduk di samping tempat tidur, meraih tangan Sofia yang dingin. "Mulai sekarang, saya akan merawat Anda. Saya harap kita bisa saling mengenal lebih baik." Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Sofia tetap diam, tetapi Ayu merasa seolah ada sedikit ketenangan di udara. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia merasa bahwa Sofia membutuhkan seseorang yang tulus untuk berada di sisinya. Namun, saat Ayu mulai mengatur peralatan medis di sekeliling tempat tidur, ia menyadari seseorang memperhatikannya dari ambang pintu. Ketika ia menoleh, ia melihat Satria berdiri dengan tangan terlipat. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tetapi sorot matanya tajam. "Bagaimana menurutmu?" tanyanya singkat, seolah ingin menguji Ayu. Ayu menatapnya balik. "Saya rasa Nyonya Sofia adalah orang yang sangat kuat. Meski kondisinya sulit, saya yakin ia masih punya semangat di dalam dirinya." Satria mengangkat alis, sedikit terkejut dengan jawaban itu. "Kau baru saja bertemu dengannya. Bagaimana kau bisa tahu?" "Saya tidak tahu pasti, tapi saya percaya. Setiap orang punya sesuatu untuk diperjuangkan, bahkan dalam situasi seperti ini," jawab Ayu dengan tenang. Satria diam sejenak, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Ayu menghela napas lega. Ia tahu ia masih harus membuktikan dirinya, tetapi ia juga tahu bahwa kejujurannya adalah aset terbesarnya di tempat ini. Hari-hari berlalu, dan Ayu mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah Satria. Namun, seiring waktu, ia mulai melihat hal-hal yang lebih dalam daripada apa yang tampak di permukaan. Sofia, meski dalam kondisi lumpuh total, memiliki sorot mata yang berbicara. Ayu merasa bahwa Sofia berusaha menyampaikan sesuatu, seolah ada beban yang selama ini ia simpan dalam diam. Di sisi lain, Satria tetap menjadi sosok yang sulit didekati. Sikap dinginnya hampir seperti dinding yang tak bisa ditembus. Tetapi Ayu tahu bahwa ada sesuatu di balik kekerasan itu, sesuatu yang rapuh. Suatu hari, ketika sedang membersihkan kamar Sofia, Ayu menemukan sebuah album foto tua di laci meja di samping tempat tidur. Rasa penasaran membuatnya membuka album itu. Halaman pertama menunjukkan foto pernikahan Satria dan Sofia. Keduanya tampak bahagia,
dengan senyum lebar yang begitu tulus. Sofia mengenakan gaun putih sederhana tetapi anggun, sementara Satria terlihat berbeda, lebih hangat dan penuh kehidupan. Ayu hampir tidak mengenali pria yang berdiri di samping Sofia dalam foto itu sebagai Satria yang ia kenal sekarang. Dulu mereka adalah pasangan yang sempurna, kata suara dari belakang Ayu. Ayu tersentak dan menoleh. Ternyata itu kepala pelayan, yang berdiri di ambang pintu sambil membawa nampan teh untuk Sofia. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu, kata Ayu gugup, menutup album itu. Kepala pelayan hanya mengangguk. Tidak apa-apa. Album itu memang sering dilihat oleh Nyonya Sofia sebelum kecelakaan terjadi. Ayu terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Tanyanya hati-hati. Ia tahu ia tidak seharusnya bertanya, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Kepala pelayan menarik napas panjang sebelum menjawab. Kecelakaan itu mengubah segalanya. Nyonya Sofia mengalami kelumpuhan, tetapi Tuan Satria juga terluka, bukan secara fisik, tetapi secara emosional. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Ayu mengernyit. Apa itu benar-benar salahnya? Kepala pelayan ragu sejenak sebelum menjawab. Tidak sepenuhnya. Tapi dia merasa bertanggung jawab karena kecelakaan itu terjadi setelah mereka bertengkar hebat. Nyonya Sofia meninggalkan rumah dengan mobilnya malam itu, dalam keadaan emosional yang tidak stabil. Yah, Anda tahu sisanya. Ayu merasa hatinya sesak mendengar cerita itu. Ia menatap Sofia yang terbaring diam, wajahnya tetap tenang tetapi dengan mata yang tampak lelah. Ia bertanya-tanya seperti apa pertengkaran itu, dan apa yang membuat hubungan yang tampaknya sempurna berubah menjadi tragedi seperti ini. Beberapa hari kemudian, Ayu mencoba membawa sedikit kehangatan ke dalam kehidupan Sofia. Ia mulai berbicara lebih sering kepada Sofia, membacakan cerita dari buku, dan memutar musik klasik yang lembut di kamar itu. Ayu tahu bahwa Sofia tidak bisa merespon secara verbal, tetapi ia yakin bahwa suara dan kehadiran bisa membawa sedikit kenyamanan. Namun, Satria tampaknya tetap mengamati Ayu dengan penuh skeptis. Ia sering datang tanpa pemberitahuan, berdiri di sudut ruangan, memantau setiap gerakan Ayu. Suatu sore, Ayu memberanikan diri untuk bertanya. Tuan Satria, apa Anda pernah mempertimbangkan untuk berbicara dengan Nyonya Sofia tentang apa yang terjadi? Tanyanya dengan hati-hati. Satria menatapnya dengan tajam. Berbicara? Dia tidak bisa menjawab. Ayu, semua itu tidak ada gunanya. Tapi saya rasa dia ingin mendengar suara Anda. Kadang, kata-kata sederhana bisa berarti banyak, jawab Ayu pelan. Satria mendengus pelan, tetapi Ayu bisa melihat sekilas bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang terusik. Ia tahu bahwa rasa bersalah Satria bukanlah sesuatu yang bisa hilang begitu saja, tetapi ia berharap bahwa lambat laun, pria itu akan menyadari bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi ini. Suatu malam, saat Ayu sedang menyiapkan Sofia untuk tidur, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah bingkai kecil di atas meja menunjukkan foto Sofia bersama seorang pria lain, jauh sebelum ia menikah dengan Satria. Pria itu tampak sangat mirip dengan Satria, tetapi dengan senyum yang lebih tulus. Ayu bertanya-tanya siapa dia dan apakah pria itu memiliki kaitan dengan luka mendalam yang dirasakan Sofia. Hari itu, Ayu mulai menyadari bahwa luka dalam keluarga ini lebih rumit dari yang ia bayangkan. Sofia bukan hanya korban kecelakaan, tetapi juga korban dari cinta yang tak sempurna. Sementara itu, Satria terus berjuang dengan rasa bersalah yang tampaknya menghancurkan segala sesuatu yang baik dalam dirinya. Namun, Ayu tidak menyerah. Ia bertekad untuk membawa kehangatan kembali ke rumah ini, sedikit demi sedikit. Ia percaya bahwa luka, seberapa dalam pun, bisa sembuh jika seseorang bersedia memberikan cinta dan pengertian. Seiring waktu, Ayu mulai menemukan ritme dalam pekerjaannya di rumah besar yang terasa dingin itu. Ia merasa semakin dekat dengan Sofia, meski komunikasi mereka hanya berupa satu arah. Setiap hari, Ayu berbicara kepada Sofia, membacakan buku, atau menceritakan pengalamannya di desa. Ia juga memutar musik klasik yang tenang, yang tampaknya menjadi salah satu hal yang disukai Sofia sebelum kecelakaan itu. Namun, di tengah semua rutinitas itu, Ayu menyadari bahwa ia berada di tengah-tengah misteri yang belum terpecahkan. Ada hal-hal tentang hubungan antara Sofia dan Satria yang tidak diceritakan secara langsung. Ketegangan di antara mereka terasa bahkan dalam keheningan, seolah-olah ada luka lama yang tak kunjung sembuh. Satria,
Meski tidak lagi bersikap dingin seperti di awal, tetap menjaga jarak. Ia seringkali hanya mengamati dari jauh, memberikan perintah singkat, atau memeriksa kondisi Sofia secara sekilas. Ia hampir tidak pernah berbicara dengan Sofia secara langsung. Ayu memperhatikan hal ini dan merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Ia bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa begitu menjaga istrinya dengan penuh perhatian, tetapi sekaligus tampak begitu jauh secara emosional? Suatu sore, saat sedang membersihkan kamar Sofia, Ayu menemukan sebuah buku harian tua di salah satu laci meja. Buku itu usang, dengan sampul kulit yang warnanya mulai memudar. Ayu ragu sejenak sebelum membuka buku itu. Di dalamnya, ada catatan yang ditulis dengan tangan yang rapi. Itu adalah tulisan Sofia. Halaman-halaman awal dipenuhi dengan cerita-cerita bahagia tentang masa-masa awal pernikahannya dengan Satria. Namun, ketika Ayu membuka halaman berikutnya, suasana tulisan itu mulai berubah. Ada ungkapan kesedihan dan kebingungan. Salah satu entri membuat Ayu terpaku. Satria semakin berubah. Ia menjadi lebih sibuk dengan pekerjaannya, dan aku merasa seperti mulai kehilangan dirinya. Aku tahu ia mencintaiku, tetapi ada jarak di antara kami yang semakin sulit aku jembatani. Aku takut jika sesuatu terjadi, apakah cinta itu cukup untuk menyelamatkan kami? Ayu menutup buku itu dengan hati yang berat. Ia menyadari bahwa hubungan Satria dan Sofia telah menghadapi tantangan bahkan sebelum kecelakaan itu terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Mengapa cinta yang tampaknya begitu sempurna bisa berubah menjadi kesedihan seperti ini? Ketika malam tiba, Ayu memutuskan untuk mencoba sesuatu. Ia mengambil keberanian untuk berbicara kepada Satria. Ia menemukan pria itu di ruang kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan layar komputer yang menyala. Ayu mengetuk pintu dengan pelan. "Masuk," kata Satria tanpa menoleh. Ayu melangkah masuk. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Tuan Satria, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Satria mengangkat wajahnya dari layar komputer dan menatap Ayu. "Apa itu?" "Saya menemukan buku harian Nyonya Sofia," kata Ayu pelan. Ia melihat ekspresi Satria berubah. Sorot matanya menjadi gelap, dan rahangnya mengeras. "Kau tidak seharusnya menyentuh barang pribadinya," katanya tajam. "Saya tahu, dan saya minta maaf. Tapi dari apa yang saya baca, saya merasa bahwa Nyonya Sofia sangat mencintai Anda, bahkan sebelum kecelakaan itu terjadi. Tapi sepertinya ada sesuatu yang tidak terselesaikan antara Anda berdua," kata Ayu, mencoba tetap tenang. Satria terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Hubungan kami memang tidak sempurna. Aku mencintainya, tetapi aku sering merasa bahwa aku tidak bisa menjadi pria yang dia butuhkan. Aku terlalu fokus pada pekerjaanku, dan pada akhirnya, aku mengecewakannya." Ayu mendengar kata-kata itu dengan penuh perhatian. Ia menyadari bahwa rasa bersalah Satria jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. "Tapi Tuan, saya yakin dia tidak pernah menyalahkan Anda," kata Ayu dengan lembut. "Dia mungkin terluka, tapi dari apa yang saya baca, dia hanya ingin tetap bersama Anda." Satria menghela napas panjang. "Mungkin kau benar, tapi apa gunanya semua itu sekarang? Dia bahkan tidak bisa berbicara kepadaku. Aku tidak tahu apakah dia masih mencintaiku, atau jika dia menyalahkanku atas semua ini." Ayu merasa hatinya tersentuh oleh kejujuran Satria. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria itu sebagai manusia biasa yang penuh kerentanan, bukan sekadar milioner yang dingin dan berjarak. Sejak percakapan itu, Ayu semakin bertekad untuk membantu menyembuhkan luka yang ada di rumah ini, bukan hanya pada Sofia tetapi juga pada Satria. Ia mulai mencari cara untuk mendekatkan mereka kembali, meski ia tahu perjalanan itu tidak akan mudah. Ayu menyadari bahwa rahasia di balik ketulusan tidak hanya tentang Sofia dan rasa cintanya yang tulus, tetapi juga tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana ia harus menjadi jembatan antara dua hati yang terluka. Ayu terus melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi. Ia menyadari bahwa pekerjaan ini tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis tetapi juga kesabaran dan empati yang luar biasa. Hari-harinya diisi dengan rutinitas merawat Sofia, memandikannya, memastikan ia mendapatkan nutrisi yang cukup, dan berbicara dengannya seolah-olah Sofia dapat merespons. Meski tidak ada jawaban verbal, Ayu merasakan bahwa Sofia mulai memberikan sedikit tanda-tanda keterhubungan. Namun, Ayu tahu bahwa perawatan fisik saja tidak cukup.
Ia mulai mencari cara lain untuk membantu Sofia mendapatkan kembali semangat hidupnya. Dalam salah satu kunjungan rutinnya ke perpustakaan kecil di kota, Ayu menemukan sebuah buku tentang terapi alternatif untuk pasien dengan gangguan mobilitas dan komunikasi. Buku itu menjelaskan metode stimulasi sensorik yang dapat membantu meningkatkan respons tubuh dan otak pasien. Ayu memutuskan untuk mencoba beberapa teknik sederhana yang dijelaskan di sana. Malam itu, Ayu memulai eksperimennya. Ia duduk di samping tempat tidur Sofia dengan sebuah bola kecil bertekstur lembut. "Kita akan mencoba sesuatu yang baru, Nyonya," kata Ayu dengan senyum kecil. Ia meletakkan bola itu di tangan Sofia yang kaku dan dengan lembut menggulingkannya ke atas dan ke bawah sepanjang jari-jari Sofia. Gerakannya lambat dan penuh perhatian, memastikan Sofia merasa nyaman. Pada awalnya, tidak ada reaksi. Tapi Ayu tidak menyerah. Setiap malam, ia meluangkan waktu untuk melakukan terapi kecil itu, berbicara kepada Sofia sepanjang prosesnya. "Saya yakin tubuh Anda mendengar saya, Nyonya," katanya suatu malam. "Kita hanya perlu waktu." Setelah beberapa minggu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat Ayu sedang memijat lembut telapak tangan Sofia, ia merasakan gerakan kecil, sangat halus, nyaris seperti kedutan. Ayu terdiam sejenak, berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasinya. Tapi ketika ia melanjutkan gerakannya, ia melihat jari Sofia bergerak sedikit, nyaris seperti mencoba merespons. "Nyonya Sofia, apa Anda mendengar saya?" tanya Ayu dengan nada penuh harapan. "Jika iya, tolong gerakkan jari Anda lagi." Dan jari Sofia bergerak, meskipun sangat pelan. Air mata memenuhi mata Ayu. Itu adalah tanda pertama dari respons fisik yang ia lihat sejak ia mulai merawat Sofia. Dengan penuh semangat, ia mencatat kemajuan ini dan berjanji untuk melanjutkan metode tersebut. Berita ini segera sampai ke telinga Satria. Ketika Ayu menceritakan kejadian itu, Satria awalnya tampak skeptis. "Itu mungkin hanya gerakan refleks," katanya dingin. Namun, di balik nada sinisnya, Ayu melihat kilatan kecil harapan di matanya. "Tuan Satria, saya tidak meminta Anda untuk percaya sekarang," kata Ayu dengan tenang. "Tapi tolong beri saya waktu untuk mencoba. Saya yakin ini adalah langkah pertama." Dengan enggan, Satria memberikan izin kepada Ayu untuk melanjutkan terapinya. Namun, ia juga memanggil dokter keluarga mereka untuk memeriksa kondisi Sofia. Dokter itu, seorang pria parubaya yang sudah lama bekerja untuk keluarga Satria, memandang metode Ayu dengan skeptisisme yang jelas. "Metode ini tidak didukung bukti medis yang cukup," katanya kepada Satria. "Saya sarankan untuk tidak memberikan harapan palsu kepada keluarga." Ayu merasa terluka oleh komentar itu, tetapi ia tidak membiarkannya menghentikan semangatnya. "Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah keyakinan, dokter," balasnya dengan tenang. Satria, yang biasanya lebih memihak pada saran medis, merasa terpecah. Namun, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda pada Ayu. Ketulusan dan dedikasinya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Meski dengan berat hati, ia memutuskan untuk memberikan Ayu kesempatan. Hari-hari berikutnya menjadi momen yang menegangkan bagi semua orang di rumah itu. Ayu melanjutkan terapinya dengan penuh semangat, sementara Satria mengamati dari jauh, seringkali tanpa mengatakan apa-apa. Perlahan-lahan, tanda-tanda kemajuan kecil mulai muncul. Jari Sofia mulai bergerak lebih sering, dan matanya tampak lebih hidup. Pada suatu sore, ketika Ayu sedang memutar musik klasik favorit Sofia, ia melihat sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Bibir Sofia bergerak sedikit, seperti mencoba membentuk kata. Ayu terdiam, tidak yakin apakah ia benar-benar melihat apa yang terjadi. Ia mendekat dan berkata dengan lembut, "Nyonya Sofia, apa Anda ingin mengatakan sesuatu?" Sofia tidak memberikan respons verbal, tetapi matanya berkaca-kaca. Ayu tahu bahwa ini adalah permulaan dari sesuatu yang luar biasa. Di dalam dirinya, Ayu merasa bahwa keajaiban kecil sedang terjadi. Ia hanya perlu waktu dan kesabaran untuk membiarkan keajaiban itu tumbuh. Keajaiban kecil yang terjadi pada Sofia memberikan semangat baru di rumah itu. Ayu merasa bahwa usahanya membuahkan hasil, sementara Satria, meski tidak mengungkapkannya secara langsung, tampak lebih sering berada di sekitar Sofia. Ada harapan yang mulai tumbuh dalam hatinya, meski ia masih menjaga jarak dengan Ayu. Namun, di tengah harapan itu, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi,
mengguncang seluruh dinamika di rumah besar itu. Suatu malam, ketika Ayu sedang membereskan kamar Sofia, ia menemukan sebuah dokumen lama yang terselip di bawah tumpukan buku di meja. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengambil dokumen itu. Ternyata, itu adalah laporan investigasi kecelakaan yang dialami Sofia. Laporan tersebut berisi detail mengerikan tentang malam tragis itu, termasuk foto-foto mobil yang hancur dan catatan medis awal Sofia. Hati Ayu tercekat saat membaca kalimat yang menyebutkan bahwa kecelakaan terjadi setelah Sofia keluar rumah dengan emosi tinggi. Namun, ada satu bagian laporan yang membuat Ayu tertegun. Tertulis bahwa malam itu, Sofia menelepon Satria beberapa menit sebelum kecelakaan terjadi, tetapi panggilan itu tidak dijawab. Ayu teringat kembali cerita kepala pelayan tentang pertengkaran mereka. Apakah benar Satria secara tidak langsung bertanggung jawab atas kecelakaan itu? Ayu tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, dan ia mulai memahami rasa bersalah yang selama ini tampak membebani pria itu. Namun, Satria tidak tahu bahwa Ayu telah menemukan dokumen itu. Malam itu, ketika ia masuk ke kamar Sofia untuk memeriksa kondisi istrinya, ia melihat Ayu sedang memegang laporan tersebut. Wajahnya langsung berubah. Matanya penuh dengan kemarahan. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya rendah, tetapi nada tajamnya membuat Ayu menggigil. Saya tidak sengaja menemukannya." Ayu tergagap, mencoba menjelaskan. "Tapi kau tetap membacanya, bukan?" Satria mendekat, suaranya semakin keras. "Apa kau pikir kau berhak tahu semua ini? Apa kau pikir ini urusanmu?" "Saya hanya ingin membantu," jawab Ayu dengan suara bergetar. "Bantu?" Satria tertawa sinis. "Kau tidak tahu apa-apa tentang apa yang kami alami. Kau hanya seorang perawat, Ayu. Jangan mencoba mencampuri urusan yang bukan milikmu." Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Ia merasa dipermalukan, meskipun niatnya murni. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Satria mengeluarkan perintah tegas. "Kemas barang-barangmu. Kau dipecat. Aku tidak ingin melihatmu lagi di rumah ini." Ayu tertegun. "Tuan Satria, tolong dengarkan saya. Saya hanya ingin membantu Nyonya Sofia. Saya tidak bermaksud." "Tinggalkan rumah ini sekarang juga," potong Satria dengan suara yang tidak bisa dibantah. Wajahnya mengeras, matanya dingin seperti es. Ayu tahu bahwa tidak ada gunanya membantah. Dengan air mata yang mulai menggenang di matanya, Ayu meninggalkan kamar Sofia untuk berkemas. Para staf rumah tangga yang menyaksikan kepergiannya hanya diam. Tidak ada yang berani bertanya atau menawarkan bantuan. Ayu merasa sakit hati, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Namun, sebelum ia keluar dari rumah itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sofia, yang biasanya hanya terdiam, mulai mengeluarkan suara kecil. Itu bukan kata-kata, tetapi suara rintihan pelan yang jelas-jelas mencoba menarik perhatian. Ayu menoleh, hatinya seolah melompat. "Nyonya Sofia." Ayu bergegas kembali ke kamar, tetapi Satria berdiri di pintu, menghalanginya masuk. "Jangan buat ini semakin sulit, Ayu," katanya dingin. "Tuan Satria, dengarkan dia. Dia mencoba mengatakan sesuatu." Ayu memohon. Namun, Satria tidak bergeming. Ia menutup pintu kamar Sofia, mengurung dirinya di dalam bersama istrinya. Ayu berdiri di luar dengan hati yang berat, mendengar suara-suara kecil dari dalam ruangan. Ia ingin membantu, tetapi ia tahu bahwa ini adalah akhir baginya. Malam itu, Ayu meninggalkan rumah besar itu dengan hati yang hancur. Ia merasa telah mengecewakan Sofia, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan dirinya untuk tetap tinggal. Namun, jauh di dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia tidak akan menyerah. Sofia telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan Ayu yakin bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap. Sementara itu, di dalam rumah, Satria duduk di samping tempat tidur Sofia, wajahnya penuh kebingungan. Ia tahu bahwa tindakannya terhadap Ayu didorong oleh rasa takut. Takut kehilangan kendali atas rahasia yang telah lama ia simpan. Tapi ketika ia melihat mata Sofia yang berkaca-kaca, ia mulai bertanya-tanya apakah ia telah melakukan kesalahan besar. Malam ketika Ayu meninggalkan rumah besar itu, ia tidak dapat memejamkan mata. Perasaan bersalah bercampur dengan rasa marah dan bingung menyelimuti dirinya. Ia tidak marah pada Satria,
melainkan pada dirinya sendiri karena merasa telah gagal. Namun, dalam hati kecilnya, ia yakin bahwa ia tidak sepenuhnya salah. Ada sesuatu yang sedang Sofia coba katakan malam itu, dan Ayu bertekad untuk mencari tahu. Beberapa hari kemudian, Ayu kembali ke rutinitasnya di desa. Meski tubuhnya bekerja keras membantu pasien-pasien di klinik kecil setempat, pikirannya tetap tertuju pada Sofia. Ia mengingat suara rintihan pelan yang dikeluarkan Sofia dan sorot matanya yang penuh emosi. Ada sebuah pesan yang belum tersampaikan, dan Ayu merasa terpanggil untuk memahaminya. Namun, ia tidak menduga bahwa hari itu, saat ia sedang mempersiapkan obat untuk seorang pasien, Satria datang mencarinya. Pria itu tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan ekspresi wajah yang jauh dari kesombongan yang biasa ia tunjukkan. "Aku butuh bicara," katanya singkat. Ayu tertegun sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Ia membawa Satria ke ruang kecil di belakang klinik untuk berbicara. Setelah beberapa saat keheningan, Satria membuka suaranya. "Aku mungkin telah bertindak kasar padamu," katanya tanpa basa-basi. "Tapi aku harus tahu, kenapa kau begitu peduli pada Sofia?" Ayu menatapnya dengan tenang, meskipun ada sedikit rasa sakit di hatinya. Karena dia adalah manusia, sama seperti kita semua. Dia tidak hanya membutuhkan perawatan fisik, tapi juga seseorang yang peduli dan mendengarkan. Satria menghela napas panjang, lalu menundukkan kepalanya. "Kau benar. Aku telah lama mengabaikannya. Aku berpikir bahwa merawat tubuhnya cukup untuk menebus rasa bersalahku, tetapi aku sadar bahwa aku salah." Kata-kata itu membuat Ayu terkejut. Ini adalah pertama kalinya Satria mengakui kesalahannya secara langsung. Ia melihat pria itu sebagai seseorang yang akhirnya mulai menghadapi lukanya, meskipun masih ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Setelah percakapan itu, Satria mengungkapkan alasan kedatangannya. Ia ingin Ayu kembali ke rumah besar untuk melanjutkan perawatan Sofia. Namun, ia tidak hanya meminta Ayu untuk menjadi seorang perawat, tetapi juga untuk membantunya memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Ayu, meskipun ragu pada awalnya, akhirnya setuju. Namun, ia memberikan syarat. "Jika saya kembali, Anda harus benar-benar jujur kepada Sofia, dan juga kepada diri Anda sendiri. Saya tidak bisa membantu Anda jika Anda terus menyembunyikan perasaan Anda." Satria mengangguk. "Aku berjanji." Ketika Ayu kembali ke rumah besar itu, ia merasa seperti memasuki medan pertempuran yang sama sekali baru. Sofia tampak sedikit lebih baik, dengan tanda-tanda respons yang lebih sering terlihat. Namun, Ayu tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Suatu sore, saat Ayu sedang melakukan terapi rutin untuk Sofia, Satria masuk ke kamar dengan sesuatu di tangannya. Itu adalah kotak kecil yang ia buka di depan Sofia. Di dalamnya terdapat cincin pernikahan mereka yang pernah Sofia lepaskan sebelum kecelakaan. Ayu berdiri diam, tidak ingin mengganggu momen itu. "Sofia," kata Satria dengan suara pelan, tetapi penuh emosi. "Aku tahu aku telah mengecewakanmu. Aku tahu aku tidak ada di sana saat kau membutuhkan aku. Dan aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku akan melakukan segalanya untuk menebus kesalahanku." Mata Sofia berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, bibirnya bergerak dengan lebih jelas. "Satria?" Kata-kata itu pelan, hampir seperti bisikan, tetapi cukup untuk membuat ruangan itu dipenuhi keajaiban. Ayu menahan napas, merasa seperti menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Satria jatuh berlutut di samping tempat tidur Sofia, air mata mengalir di wajahnya. Ia memegang tangan istrinya, seolah tidak ingin pernah melepaskannya lagi. Saat momen itu terjadi, Ayu menyadari bahwa kebenaran bukan hanya tentang mengungkap apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga tentang menerima kelemahan diri sendiri dan orang lain. Itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan, baik untuk Satria maupun Sofia. Setelah momen emosional itu, hubungan di rumah besar mulai berubah. Satria menjadi lebih terbuka kepada Ayu, sering bertanya tentang kemajuan Sofia dan bagaimana ia bisa terlibat lebih banyak. Ayu merasa bahwa keluarga ini akhirnya mulai pulih, meskipun perlahan. Namun, Ayu tahu bahwa masih ada banyak hal yang harus diselesaikan. Kecelakaan itu mungkin telah membawa luka yang dalam, tetapi cinta yang tulus dan usaha yang tak kenal lelah bisa menyembuhkan luka itu, sedikit demi sedikit. Hari-hari di rumah besar itu mulai berubah.
Sejak Sofia menunjukkan tanda-tanda pertama kemajuan, suasana di dalam rumah yang dulu penuh dengan kesedihan dan keheningan perlahan-lahan menjadi lebih hidup. Ayu, yang kini kembali dipercaya oleh Satria, menjalankan tugasnya dengan semangat baru. Namun, ia tidak lagi hanya menjadi seorang perawat. Ayu kini adalah penghubung antara Sofia dan Satria, dua orang yang perlahan-lahan menemukan jalan kembali menuju cinta dan pengertian. Sofia kini mampu memberikan respons kecil, seperti menggerakkan jari-jarinya dengan lebih jelas dan bahkan mengucapkan kata-kata sederhana. Perkembangan ini membawa harapan besar, tetapi Ayu tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Ia terus mempelajari metode baru untuk membantu Sofia, seringkali bekerja hingga larut malam demi mencari cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kondisi pasiennya. Sementara itu, Satria mulai berubah. Pria yang dulu dingin dan menjaga jarak kini lebih sering berada di samping Sofia. Ia melibatkan dirinya dalam perawatan istrinya, mengikuti setiap instruksi yang diberikan Ayu. Hubungan mereka yang sebelumnya terasa jauh kini perlahan-lahan terhubung kembali. Satria bahkan mulai berbicara kepada Sofia, menceritakan tentang hari-harinya di kantor, kenangan mereka di masa lalu, dan harapan-harapannya untuk masa depan. Ia tidak lagi takut menghadapi rasa bersalah yang selama ini membebaninya. Suatu sore, saat Ayu sedang menyiapkan terapi harian Sofia, Satria menghampirinya di taman tempat Sofia biasa dijemur. Ia membawa sebuah amplop tebal dan menyerahkannya kepada Ayu. "Apa ini, Tuan?" tanya Ayu, bingung. "Buka saja," jawab Satria dengan senyum tipis. Ayu membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan sebuah dokumen yang menyatakan pendirian sebuah pusat rehabilitasi gratis untuk pasien dengan gangguan mobilitas. Nama pusat itu adalah Sofia Hope Center. "Kami ingin membangun ini untuk menghormati perjuangan Sofia," kata Satria. "Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku ingin kau menjadi bagian dari proyek ini. Kau yang memberiku harapan baru, Ayu, dan aku ingin kau melanjutkan pekerjaan luar biasa yang telah kau mulai." Mata Ayu berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa kerja kerasnya selama ini akan membawa dampak sebesar ini. "Tuan Satria, ini luar biasa. Tapi saya hanya seseorang yang sederhana. Saya tidak tahu apakah saya mampu." Satria menatapnya dengan penuh keyakinan. "Kau sudah melakukan lebih dari yang bisa dilakukan siapapun. Kau memberi kami harapan ketika kami hampir menyerah. Jika ada yang bisa melakukannya, itu kau." Ayu merasa berat hati untuk menerima, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membantu lebih banyak orang seperti Sofia. Ia menerima tanggung jawab itu dengan rendah hati, berjanji untuk memberikan yang terbaik. Proyek itu mulai berjalan dengan cepat. Dengan dukungan finansial dari Satria, Ayu memimpin pembangunan pusat rehabilitasi. Ia mengumpulkan tim medis dan terapis profesional yang berbagi visi yang sama dengannya. Di tengah kesibukan proyek itu, ia tetap meluangkan waktu untuk merawat Sofia, memastikan bahwa perawatannya tidak terabaikan. Hari demi hari berlalu, dan Sofia terus menunjukkan kemajuan. Suatu pagi, ketika Ayu sedang membantu Sofia berlatih menggerakkan kakinya, terjadi momen yang luar biasa. Dengan bantuan Ayu dan Satria yang memeganginya dari kedua sisi, Sofia berhasil berdiri untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu. Meski hanya beberapa detik, momen itu membuat air mata haru mengalir di mata semua orang yang hadir. "Kau luar biasa, Sofia," bisik Satria sambil menggenggam tangan istrinya. "Aku tahu kau bisa melakukannya." Sofia tersenyum lemah, tetapi matanya memancarkan kebahagiaan yang tak terbantahkan. Ayu, yang menyaksikan momen itu dari samping, merasa bahwa semua perjuangan mereka akhirnya terbayar. Bulan-bulan berikutnya, Sofia Hope Center diresmikan. Tempat itu menjadi harapan baru bagi banyak orang yang menghadapi situasi serupa dengan Sofia. Ayu menjadi direktur pusat itu, bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan perawatan terbaik. Satria dan Sofia sering mengunjungi pusat itu, memberikan motivasi kepada pasien dan keluarganya. Kehadiran mereka menjadi bukti hidup bahwa dengan cinta, ketulusan, dan usaha yang tak kenal menyerah, keajaiban bisa terjadi. Di akhir hari peresmian, ketika matahari mulai terbenam, Ayu berdiri di balkon pusat rehabilitasi, memandang ke arah kota yang mulai dipenuhi cahaya lampu. Ia merenungkan perjalanan yang telah membawanya ke titik ini. Dari seorang gadis desa yang hanya ingin membantu keluarganya, ia kini menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar.
Sebuah harapan baru tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk banyak orang di luar sana. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari peresmian Sofia Hope Center. Bangunan megah itu berdiri di tengah kota, dikelilingi taman hijau yang indah, simbol harapan baru bagi banyak orang. Di dalamnya, ratusan pasien menjalani perawatan, menemukan semangat untuk melanjutkan hidup mereka meski menghadapi keterbatasan fisik. Nama Sofia telah menjadi inspirasi, bukan hanya untuk pasien, tetapi juga untuk tim yang bekerja tanpa kenal lelah di tempat itu. Ayu, kini seorang yang dihormati, masih menjalankan perannya dengan penuh semangat. Ia mengenal hampir semua pasien secara pribadi, mendengar cerita mereka, dan memberikan dorongan yang tulus. Meski tanggung jawabnya sebagai direktur semakin besar, ia tidak pernah melupakan akar dari misi ini, membawa harapan kepada mereka yang merasa tidak lagi memilikinya. Suatu pagi yang cerah, Ayu berdiri di balkon pusat rehabilitasi, memandang keluar ke arah taman. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat Sofia sedang berjalan perlahan di lintasan yang dirancang khusus untuk terapi. Di sebelahnya, Satria berjalan dengan sabar, memegang tangan istrinya untuk memberikan dukungan. Momen itu membuat Ayu tersenyum. Setiap langkah kecil yang diambil Sofia adalah kemenangan yang besar, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk dirinya. Sofia kini telah mendapatkan kembali sebagian besar fungsi tubuhnya. Ia masih membutuhkan terapi intensif, tetapi ia sudah mampu berjalan dengan bantuan tongkat, berbicara dengan jelas, dan bahkan mulai terlibat dalam kegiatan sosial di pusat itu. Sofia sering memberikan semangat kepada pasien lain, membagikan kisah perjalanannya yang penuh liku. Bagi banyak orang, ia adalah bukti hidup bahwa keajaiban bisa terjadi dengan usaha, cinta, dan ketulusan. Di sisi lain, Satria juga telah berubah. Pria yang dulunya dikenal dingin dan tak berperasaan kini menjadi sosok yang lebih lembut dan peduli. Ia sering terlibat dalam kegiatan amal dan berbicara di berbagai acara untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perawatan dan dukungan bagi pasien dengan keterbatasan fisik. Namun, yang paling penting, ia menjadi suami yang lebih baik bagi Sofia. Hubungan mereka, yang dulu diliputi rasa bersalah dan penyesalan, kini berubah menjadi hubungan yang penuh dengan pengertian dan cinta yang lebih dalam. Di tengah rutinitasnya yang sibuk, Ayu tetap menyempatkan diri untuk pulang ke desanya setiap beberapa bulan sekali. Di sana, ia mengunjungi keluarganya dan klinik kecil tempat ia pertama kali belajar tentang pentingnya merawat orang lain. Desa itu kini telah berubah, sebagian berkat dukungan yang diberikan oleh Satria dan Sofia melalui berbagai program kesehatan. Ayu merasa bangga melihat bagaimana kehidupannya telah berdampak tidak hanya pada rumah besar tempat ia pernah bekerja, tetapi juga pada komunitas tempat ia dibesarkan. Pada suatu sore yang tenang, setelah menyelesaikan pekerjaannya di pusat rehabilitasi, Ayu duduk di kantornya, menatap album foto tua yang pernah ia temukan di kamar Sofia. Foto-foto itu, yang dulunya menggambarkan kebahagiaan yang hilang, kini memiliki arti baru. Mereka bukan lagi kenangan yang menyakitkan, tetapi bagian dari perjalanan panjang menuju penyembuhan dan harapan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi di tengah kegelapan, harapan selalu bisa ditemukan, terkadang dari tempat yang tak terduga. Kesembuhan bukan hanya soal tubuh, tetapi juga soal hati yang mau menerima, memaafkan, dan mencoba kembali. Lebih dari itu, cerita ini mengingatkan bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta bisa membawa dampak besar, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Keajaiban tidak datang begitu saja. Keajaiban tercipta dari keberanian untuk percaya, meski dunia tampak begitu sulit. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita mencintai, peduli, dan memberi makna pada kehidupan orang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.